Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 97, Dialah yang mengejarku. Setelah mereka bertiga datang, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Jiang Muye. Lu Tingqiao telah mengundang seorang koki Michelin untuk memasak makan malam, Lu Jingli telah membawa 2 botol anggur berkualitas dari rumah dan Little Treasure mengajak Ningxi pergi. Mereka berlima kemudian duduk mengelilingi meja dengan suasana yang aneh. Untungnya, Lu Jingli masih ada, jadi tidak terlalu canggung. Mereka makan dan mengobrol santai sesekali. Sini, mari kita sambut bintang besar kita kembali ke rumah. Paman kedua akan bersulang untukmu. Terima kasih. Benar, aku belum sempat bertanya padamu. Bagaimana kamu bertemu Xiao Qiki? Lu Jingli bertanya tanpa berpikir, mencoba mencari informasi atas nama saudaranya. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Jiang Muye tidak terlihat terlalu baik. Sepertinya dia tidak benar-benar ingin membahas topik ini. Dia menjawab dengan samar, kami bertemu di universitas di luar negeri, dan kami berada di angkatan yang sama. Lu Jingli menyipitkan matanya dan meliriknya ke samping, berkata dengan beberapa makna tersembunyi, menurutku tidak sesederhana itu, kan? Jangan bilang dia mantan yang kau kejar dan singkirkan setelah kau mendapatkannya. Para wanita di sisimu, tidak termasuk ibumu dan penggemarmu, adalah mantan pacarmu. Jiang Muye. Ningxi mendengus tertawa dan memberi Lu Jingli acungan jempol, tuan muda kedua, Anda terlalu pintar. Hei, sepertinya tebakanku benar. Ekspresi Lu Jingli penuh dengan kebanggaan. Benar-benar tidak ada yang tidak bisa ditebaknya di dunia ini. Kau hanya setengah benar. Jiang Muye membalas, wajahnya berubah gelap. Apa maksudmu dengan setengah benar? Lu Jingli tidak mengerti. Dia mantan pacarku, tapi dialah yang mengejarku dan mencampakkanku. Jiang Muye melotot ke arah Ningxi yang duduk di seberangnya dengan ekspresi seperti istri yang ditinggalkan saat dia berbicara. Kilatan samar melintas di mata Lu Tingqiao saat dia membantu Ningxi dan Little Treasure memotong steak mereka. Bahkan Lu Jingli terkejut, ini adalah pertama kalinya dia menebak dengan salah. Dia membanting meja dengan kedua tangan dan berbicara sambil berusaha menahan kegembiraannya, benarkah? Apakah kamu bercanda? Ini tidak masuk akal. Tidak peduli seperti apa Ningxi di luar negeri, dia tidak dapat menandingi kekonyolan anak ini, jadi dia selalu berpikir bahwa Jiang Muye lah yang telah memulai perpisahan di antara keduanya. Dia tidak menyangka. Jiang Muye menusuk iga di piringnya dengan marah, tanya saja padanya jika kamu tidak percaya padaku. Kenapa mereka tiba-tiba membahas topik ini? Wajah Ningxi penuh dengan ketidakberdayaan, itu benar-benar kecelakaan. Hasrat membara untuk bergosip dalam diri Lu Jingli sudah menyala, dan dia tidak lagi hanya bertanya tentang saudaranya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu apa yang terjadi? Ceritakan padaku cepat. Cepat. Jiang Muye terdiam. Sebagai seseorang dari generasi yang lebih tua, apakah benar-benar baik bagimu untuk begitu tertarik pada gosip generasi muda? Melihat ekspresi Jiang Muye berubah menjadi jelek, dan tidak ingin membuatnya terlihat buruk di depan para seniornya, Ningxi menjawab, tidak ada yang istimewa. Begitu banyak gadis menyukainya saat itu di sekolah. Aku hanya salah satunya. Pada akhirnya, kami putus karena aku menemukan bahwa dia tidak seperti yang aku bayangkan dan fantasiku runtuh. Sepertinya tidak ada yang salah dengan kata-kata Ningxi, tetapi Lu Jingli tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Kalau tidak, ekspresi Jiang Muye tidak akan terlihat seperti itu. Dia akan mencoba mencari tahu apakah dia bisa mengeluarkan sesuatu dari anak itu setelah memberinya anggur nanti. Karena Little Treasure ada di sekitar, Ningxi tidak minum malam ini. Setelah selesai makan, dia duduk di meja dan sedikit bosan. Jadi, dia bertanya, Tuan Lu, bolehkah saya membawa Little Treasure ke sana untuk bermain game? Lu Tingqiao mengangguk, silakan. Meskipun nada yang dia gunakan dengan Ningxi tampak agak normal, itu memancarkan perasaan hangat yang tidak ada di sana dengan orang lain. Wajah Jiang Muye penuh dengan kebencian. Itu adalah mesin video game miliknya, pengaturan yang dia bawa kembali secara khusus. Dia benar-benar meminta izin dari pria lain, dan akan bermain dengan pria lain. Dia tidak akan menerimanya bahkan jika pria itu baru berusia 5 tahun.